terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga walaupun tidak cukup maksimal dengan segala keterbatasan di masa pandemi Covid ini, kita tetap masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu secara virtual dalam acara Loka Karya Daring MGMP Kimia AGKI, yang mana ini merupakan kelanjutan rangkaian kegiatan yang telah kami mulai dari Senin semalam pada 29 Juni 2020 dan akan berlanjut sampai esok hari pada sesi 1 Loka Karya Daring yang diselenggarakan oleh AGKI MGMP Kimia Provinsi Sumatera Utara. Semoga acara ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu peserta Loka Karya yang kami banggakan, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan Bapak Ibu seluruh peserta sekalian, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan atas kehadiran Ibu Dewan Penasehat AGKI, Ibu Dr. Ida Farida CH MPD, selaku pemateri kita juga pada hari ini. Selamat sore Ibu Ida. Selamat sore. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Jainuddin MSI, selaku Ketua Umum AGKI. Selamat sore Pak Jai. Selamat sore. Dan Bapak Dr. Andes Zulfan Maizaini MA AGKI Sumatera Utara. Selamat sore. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan bahwa acara ini selain dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, dapat juga diikuti lewat streaming YouTube, dan absensi kehadiran atau feedback kegiatan nanti akan kami share menjelang kegiatan akan berakhir. Untuk itu jangan kemana-mana ya Bapak Ibu, dan kami mohon Bapak Ibu dapat mengisinya segera untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk pertanyaan Bapak Ibu dapat sampaikan nanti di chat room, baik di Zoom maupun di YouTube. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya Nadratun Nur dari SMA Negeri 1 Seisuka, Sumatera Utara, akan memandu acara kita ini sampai nanti tepat kurang lebih pukul 16.00 WIB. Kota Medan, kota berseri, negerinya indah juga bermarwah. Mari kita awali acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Wahyudi, SPD MPD, Guru SMA Negeri 1 Namurambe, sekaligus Ketua MGMP AGKI Kimia Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kepada Pak Wahyudi kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kiranya nanti acara kita lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami dari berbagai daerah di Indonesia bersama dan bersatu dalam jaringan virtual ini, menadahkan tangan seraya menundukkan kepala, bermohon kehadirat-Mu. Berkahilah acara kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, yang Maha Pemberi Petunjuk, saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan Loka Karya Daring Asosiasi Guru Kimia Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan ilmu kami. Kiranya ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami terima nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kelancaran tugas dan bakti kami, terutama dalam menjalankan ibadah kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Perkasa, di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya. Untuk itu, kami memohon, berikanlah kekuatan, kesabaran,
keikhlasan dan kearifan agar kami dapat melaksanakan seluruh tahapan lokakarya daring ini serta dapat memetik hikmah yang terkandung setiap kegiatan yang kami laksanakan. Ya Aziz, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan, sinarilah jiwa kami dengan nur cahayamu, agar kami senantiasa dalam ridhomu, dalam menyatukan tekad, memadukan langkah, dan mengobarkan semangat dalam meningkatkan kemajuan pendidikan melalui wadah AGKI. Ya Mujibas Sa'ilin, Ya Allah, Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, setelah selesai kegiatan kami nantinya, tetap apungkan pengetahuan kami, segarkan pemahaman kami, dan kuatkan silaturahmi di antara kami. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmah, serta jadikan pula perpisahan di antara kami nantinya perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pembina dan penasehat kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kami. Sesungguhnya ya Allah, tiada daya upaya bagi kami selain keampunan-Mu ya Ghafurur Rahim. Allah, akhirnya ya Allah, kabulkanlah doa kami ini, karena hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Hendak berlayar ke Pulau Rupat, di situ tempat menjual serabi. Pinta dan doa memohon berkat, semoga dikabulkan ilahi Robbi. Amin ya Robbal Alamin. Berikutnya kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia kepada Bapak Ahmad Nawawi Lubis, SPD MM, selaku juga Wakil Ketua 2 AGKI Sumatera Utara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ida Farida sebagai penasehat AGKI Pusat ya Indonesia, dan Bapak Jainuddin Tuhaja sebagai Ketua AGKI Indonesia, kepada Ketua AGKI Sumatera Utara, dan bagi kita semua yang kita banggakan. Oke, laporan sedikit untuk acara kita yang 3 hari berturut-turut ini. Semalam itu acara pertama diikuti oleh 334 peserta. Wah, luar biasa. Iya, kemudian yang hari ini dengan judul pengembangan LKPD berorientasi hoax dan inquiry yang dibawakan oleh Ibu Ida. Sudah sering interaksi di Facebook ya Bu ya. Iya. Kemudian untuk yang hari inilah yang terbanyak ini pesertanya terbanyak, hampir berapa ini? Hampir 1000 ya. 535 kan hampir 1000 juga. Iya betul. 535. Oke. Sementara yang untuk acara besok belum kita tutup pendaftaran, masih 173. Total dari keseluruhan yang sudah mendaftar 1042 ini. Dan hari inilah yang paling banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nawawi. Selanjutnya kita masuki acara berikutnya. Jangan ditebang pohon cemara, tempat berlindung burung pelikan. Kami mintakan kepada Ketua AGKI Sumatera Utara untuk memberi kata sambutan. Kepada Bapak Dr. Andes Zulfan Mazaimi MPD, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bu Nadra selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati narasumber kita sekaligus
pembina Asosiasi Guru Kimia Indonesia, Ibu Dr. Ida Farida, MPD, yang sama kita hormati Bapak Ketua AGKI Pusat, Bapak Dr. Jainuddin MSI, seluruh rekan-rekan panitia pelaksana, seluruh pengurus MGMP Kimia AGKI Provinsi dan Ketua MGMP Kimia masing-masing kabupaten kota, seluruh peserta Lokakarya, baik yang berasal dari MGMP Kimia Sumatera Utara, dan sesuai laporan dari Pak Nawawi selaku panitia pelaksana juga dari berbagai daerah, termasuk pengurus dari AGKI Pusat turut berhadir dalam kegiatan ini. Tiada lain kata teristimewa terucap dari lisan kita bersama selain rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir berkumpul dalam jaringan virtual ini dalam kegiatan Lokakarya Dating Asosiasi Guru Kimia Indonesia Sumatera Utara. Dan yang seiman dengan saya ucapan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita mengucapkan selawat, kita tergolong kepada umatnya mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Lokakarya sekalian, kami dari MGMP Kimia AGKI Sumatera Utara memberikan apresiasi positif dan sukacita yang besar kepada seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, terutama kepada narasumber kita Ibu Ida dan Bapak Jainuddin selaku Ketua AGKI. Ini menunjukkan setelah kita terima kabar tadi Pak Jainuddin juga sedang mengurus bagaimana kegiatan AGKI ini terdaftar di Menkumham, menyebabkan kita di provinsi menjadikan wadah untuk memberi kontribusi besar ya secara besar dalam meningkatkan kompetensi guru-guru di daerahnya. Pada kesempatan itu maka MGMP Kimia AGKI Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan liburan pasca akhir tahun pelajaran 2019-2020 kita telah memprogramkan 6 tahapan Lokakarya daring. Kenapa ini kami lakukan? Karena diawali dengan pertemuan secara kuantitas. Ada kebersamaan dari masing-masing peserta MGMP Kabupaten Kota, 33 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, maka akan terbentuklah kebersamaan, silaturahmi, lalu habit dalam mengadakan Lokakarya, sehingga lahirlah ide-ide baru, sehingga nantinya bisa dibuat kegiatan yang lebih baik lagi, baik secara kualitas pada kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Lokakarya sekalian, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan kedua, laporan kepada Pak Jainuddin dan Ibu Ida, dikarenakan memang kita di kegiatan pertama mencoba dulu Bu Ida, Pak Jainuddin, sehingga kegiatan itu bisa kita lihat kekurangan dan keterbatasannya, sehingga pada hari kedua lah ya baru kita bisa mengundang Pak Jainuddin dan Ibu Ida selaku pembina AGKI Pusat dan kawan-kawan dari MGMP Provinsi lainnya. Alhamdulillah, sebagaimana laporan Pak Nawawi tadi, luar biasa partisipasi dalam kegiatan ini. Yang pertama yang perlu kami catat adalah bahwa pada saat ini kurikulum 2013 edisi revisi yang dikaitkan dengan Merdeka Belajar tentunya mendorong kita guru-guru kimia untuk tidak lagi memprioritaskan hanya pada peningkatan kompetensi profesional saja, yaitu kompetensi kompetensi masalah konten materi kimianya, tetapi juga harus menguasai 3 kompetensi lainnya, yaitu kompetensi personal, sosial, dan yang paling utama tentunya adalah kompetensi pedagogi yang pada hari ini nantinya disampaikan oleh Ibu Ida dalam materi kita, pengembangan lembar kerja peserta didik yang berorientasi pada HOTS dan inquiry. Nah, fakta ini kita akan dapatkan tentunya dari rendahnya hasil nilai UKG kita, terutama guru-guru di Sumatera Utara. Raport merah kita bisa kita lihat yang setiap tahun mungkin nanti standarnya akan ditingkatkan. Dan bisa jadi ke depan akan diadakan uji kompetensi lagi pada saat-saat berikutnya. Pada kesempatan itulah kita mengadakan kegiatan Lokakarya ini sehingga dapat meningkatkan kompetensi kita selaku guru kimia. Yang kedua adalah bahwa masing-masing kita harus menyadari bahwa kompetensi guru yang kita miliki sejak kuliah S1 atau bahkan ada yang S2 tentunya ya harus bersifat dinamis dan tidak statis. Harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita yang terus berubah. Memang benar bahwa
guru tidak akan bisa digantikan oleh teknologi, tidak bisa dilakukan oleh apapun. Tapi guru yang tidak menggunakan teknologi, guru yang tidak berusaha menyesuaikan dengan lingkungan bisa jadi akan tergantikan. Untuk itu, dalam kegiatan-kegiatan saat ini, kita harus mengupdate kemampuan kita. Kita lihat banyak diklat, webinar, diskusi virtual yang diadakan oleh AGKI Pusat, yang lalu dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan lain-lain, termasuk Lokakarya Daring kita pada hari ini. Maka marilah kita manfaatkan kegiatan kita pada hari ini yang telah kita susun dalam judul pengembangan lembar kaya peserta didik berorientasi HOTS dan inquiry yang tentunya sangat mendukung peningkatan kompetensi abad 21. Karena kegiatan yang kita harapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi anak kita pada situasi yang berubah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Ida Farida selaku pembina Asosiasi Guru Kimia Indonesia yang telah mensupport, memfasilitasi kami di MGMP Kimia. Mudah-mudahan menjadi berkah dan ilmu yang disampaikan bermanfaat, menginspirasi dan menggerakkan tentunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada peserta Lokakarya sekalian, sebaik apapun kata-kata yang kita rangkai, seindah apapun intonasi yang kita ungkapkan, sekuat apapun kata-kata yang kita keluarkan, tapi suara siapa diri kita, best practice kita akan lebih kuat dan lebih bermakna daripada kata-kata yang kita sampaikan. Bagus kata-kata yang saya ucapkan, kuat kata-kata yang saya keluarkan, tetapi siapa diri saya tentunya lebih besar, lebih bermakna daripada yang saya katakan. Maksudnya adalah kita perlu menghadirkan orang-orang yang memiliki prestasi, dedikasi, dan pengalaman yang baik. Untuk itu semalam kita sudah hadirkan Ibu Eni, juara Innobel kedua. Kemudian juga ada Pak Lukman yang sangat berprestasi di Sekis. Hari ini kita hadirkan Ibu Ida Farida yang luar biasa, yang kita tahu kompetensi dan best practice-nya, terutama beliau adalah memang dokter ahli dalam pengembangan evaluasi. Mudah-mudahan kita doakan bersama cepat meraih profesor. Demikian juga Bapak Jainuddin yang kompetensinya sangat luar biasa sebagai ketua kita, sebagai kalau saya dengar sebagai ketua wakil kurikulum di DKI Jakarta, juga membawa siswa-siswa kita tidak hanya OSN di tingkat nasional, bahkan ke internasional. Untuk itu kesempatan yang baik ini Bapak Ibu sekalian, menghadirkan Ibu Ida saja, menghadirkan Pak Jainuddin saja dalam MGMP sudah merupakan inspirasi bagi kami di MGMP Kimia Sumatera Utara. Dan juga mungkin saya pikir menginspirasi bagi kawan-kawan di provinsi lainnya. Apatah lagi nanti Ibu Ida memberikan pemaparan materi, sharing pengalaman, arahan dari Bapak Jainuddin tentunya bisa menginspirasi kita dan menggerakkan kita. Karena berawal dari menginspirasi lah, berawal dari bergeraklah nanti kita akan dapat meningkatkan kompetensi kita. Jadi harapan kami dari MGMP Kimia Sumatera Utara, mari kita ikuti kegiatan ini sehingga nantinya dapat bermanfaat sebagaimana yang kita harapkan. Akhirnya kami mengharapkan kepada Bapak Jainuddin selaku ketua dapat memberi arahan, bimbingan kepada kami dalam kegiatan MGMP Kimia Provinsi dan hal-hal yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi kami. Terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana, Pak Nawi dan kawan-kawan yang telah melaksanakan persiapan kegiatan sehingga dapat dilaksanakan dan maksimal nanti mudah-mudahan sampai di akhir. Akhirnya saya mewakili dari seluruh panitia pelaksana memohon maaf jika terdapat kekurangan, keterbatasan dalam kegiatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfan atas sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu, Tanjung Sauh di Pulau Bintan, tempat berlabuh para nelayan. Kini mari kita dengarkan arahan dan bimbingan sekaligus pembukaan kegiatan Lokakarya Daring MGMP Kimia AGKI Sumatera Utara dengan tema pengembangan lembar kerja peserta didik berorientasi HOTS dan inquiry pada hari ini Selasa 30 Juni 2020 oleh Ketua Umum AGKI Pusat. Kepada Bapak Dr. Andos Jainuddin MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul dalam satu cara yang insya Allah sangat bermanfaat dan berkah, khususnya bagi guru-guru kimia di Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu Ida Farida CH sebagai penasehat AGKI Pusat dan sebagai narasumber juga pada hari ini. Terima kasih atas terima kasih dukungannya terhadap aktivitas AGKI. Ya, jadi kemarin saya juga sudah dihadirkan dalam acara lokakarya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih sekali lagi. Dan kepada Pak Zulfan yang luar biasa di Asosiasi Guru Kimia Sumatera Utara ini memang yang paling aktif untuk seluruh Indonesia sampai hari ini ya. Jadi dari mulai deklarasi 2017 yang paling aktif itu adalah Sumatera Utara ya. Jadi tidak ada hentinya, hampir setiap saat melakukan aktivitas, bahkan sampai kunjungan ke luar negeri ya, ke Malaysia ya. Dan tentunya ini adalah sebagai hasil dari kolaborasi guru-guru kimia di Sumatera Utara yang memang kalau saya perhatikan antusias sekali untuk meningkatkan kompetensi ya di dalam mendidik anak-anak bangsa ini. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia ya yang telah menghadirkan saya dalam acara ini. Tentu sebagai ketua umum dari Asosiasi Guru Kimia Indonesia ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah sekali lagi terima kasih atas segala aktivitas yang tentunya ini juga merupakan aktivitas Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Yang kedua adalah acara ini sangat besar manfaatnya, terutama dengan pengembangan lembar kerja berorientasi HOTS dan orientasi HOTS dan inquiry ya. Ya, jadi ini hal yang sangat tepat pada saat ini berkaitan dengan adanya pandemi ya, sehingga kita mengajar secara daring atau jarak jauh ya, di mana walaupun kita sudah pengalaman mengajar berpuluh tahun ya secara langsung, nah ketika ada keharusan kita mengajar daring jarak jauh yang karakternya berbeda, tentu kita memerlukan keterampilan yang lain, memerlukan pemahaman yang lain. Nah, karakter pembelajaran jarak jauh yang saya pahami, yang saya amati adalah bahwa interaksi kita dengan siswa itu menjadi lebih sedikit, sedangkan siswa lebih banyak di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, maka lembar kerja yang kita kembangkan yang memungkinkan siswa untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri di rumah itu sangat penting. Karena ya kita tidak mungkin membimbing siswa secara satu demi satu secara terus-menerus. Maka dengan lembar kerja itu siswa bisa melakukannya secara mandiri ya di tempatnya masing-masing. Tentu harus disesuaikan atau dicarikan hal-hal yang memang bisa dilakukan. Maka dengan itu juga mendorong siswa untuk melakukannya dengan senang hati ya, karena
kalau tidak memberikan dorongan bisa mengerjakan dengan senang hati, maka ya dorongan apa lagi yang kita inginkan supaya siswa mengerjakannya. Kalau di kelas kan ayo kita kerjakan atau kita awasi, pasti siswa itu akan senantiasa memperhatikan dan melakukan aktivitasnya. Tapi kalau kita berjauhan, maka itu menjadi persoalan. Haruskah dengan lembar kerja ini yang mudah-mudahan menjadi salah satu cara bagaimana kita memaksimalkan aktivitas peserta didik dan tidak menghilangkan kompetensi atau kompetensi yang dituntut dari siswa secara keterampilannya karena dia melakukannya di rumahnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Zulfan tadi. Salah satunya adalah memang secara nyata ya tidak bisa kita pungkiri ya, keadaan kita belum perlu meningkatkan kompetensi. Nah, sementara ini kan yang dari pemerintah ya sebagaimana zaman dulu kita ada penataran atau sanggar-sanggar yang dengan istilahnya dulu bantuan Bank Dunia, ini sekarang tidak ada, sehingga kalau tidak melakukannya secara mandiri maka ya kita bisa ketinggalan zaman. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara kita melakukan peningkatan kompetensi itu, yaitu dengan cara kita berorganisasi ya seperti yang kita jalani sekarang, yaitu Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Nah, di Jakarta ya berkaitan dengan nilai UKG ya kemarin itu Jakarta melakukan uji kompetensi guru itu secara mandiri hanya untuk Provinsi DKI Jakarta saja. Dan alhamdulillah untuk kimia itu sudah rata-ratanya 6,4 ya, sedangkan IPA dan matematika yang lainnya itu masih di bawah itu. Bahkan angka itu menjadi target untuk tahun ini kalau kementerian mengadakan ya. Jadi untuk bidang kimia nilai UKG kemarin dalam yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta itu menjadi yang terbaik di antara matematika dan IPA, bahkan dengan mata pelajaran lainnya juga sangat baik ya. Nah, kemudian berkaitan dengan organisasi, tentu kita juga berharap ya dan akan merasa nyaman kalau organisasi itu memiliki legalitas, yaitu berbadan hukum. Jadi semua organisasi itu dia bisa melakukannya secara legal aktivitasnya itu kalau dia mempunyai badan hukum, ada akta pendirian, ada susunan pengurus yang terdaftar dan mendapatkan sertifikat ya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini mungkin bagian dari hikmah adanya darurat pandemi COVID-19 ini, sehingga yang selama 3 tahun kita belum punya legalitas, tahun ini kita urus dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu kita sudah selesai mengurus sehingga kita punya legalitas. Dan tadi saya bersama Bu Ida ya sudah menandatangani akta notaris sebagai arsip untuk disimpan di notaris, dan kita sudah mendapatkan salinan akta notaris itu dan juga sertifikat sebagai lembaga yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM dan juga sebagai susunan pengurus pusat ya. Nah, tapi ini baru legalitas yang sifatnya untuk kepentingan administrasi. Nah, nanti masih ada kepengurusan yang harus disusun untuk melakukan berbagai aktivitas. Oleh karena itu maka
kami mohon juga dukungan dari guru-guru di Sumatera Utara ya untuk ya bersama-sama ya memajukan organisasi kita itu dengan ikut ya melaksanakan aktivitas atau bahkan bila dipanggil nanti bisa jadi pengurus ya, baik itu pengurus pusat maupun di tingkat provinsi. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru ya di Sumatera Utara ya yang telah menunjukkan ya keinginan untuk berkembang, karena harapan kita adalah bahwa kompetensi guru-guru itu akan berkembang dalam berbagai halnya. Tadi kalau pada saat ini memang kata Pak Zulfan ya, guru tidak bisa tergantikan dengan teknologi, tapi guru yang tidak mau menggunakan teknologi pada saat ini tentu akan ketinggalan zaman ya, dan kita tidak mau itu terjadi. Dan harapan kita tentunya adalah guru-guru kimia ini dengan organisasi Asosiasi Guru Kimia Indonesia yang sekarang itu secara badan hukum namanya menjadi Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia atau PPSKI ya, karena ada beberapa hal berkaitan dengan masalah regulasi yang berubah sehingga istilah asosiasi dan guru itu tidak bisa dicantumkan sebagai nama resmi dari perkumpulan ini. Ya, sekali lagi selamat kepada para peserta untuk mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh, dan kita sampai mendapatkan bagaimana cara pengembangan lembar kerja siswa. Apalagi tadi berorientasi ya tentu ini adalah berpikir kritis ya, bagaimana siswa ini berpikir kritis ya, dan dia mampu melakukan proses pembelajaran secara mandiri, yaitu dengan metode menemukan ya. Ya barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Ya Bapak Ibu, atas izin Bapak Ibu peserta, Ibu Ida sebagai narasumber dan panitia ya, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim acara Lokakarya Daring AGI Sumatera Utara dengan resmi dibuka. Ya, saya akhiri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai. Demikian Bapak Ibu, acara pembukaan telah kita lalui. Bunga Kamboja putih berseri, putihnya melur di ujung dahan. Atas bimbingan dan arahan yang diberi kepada Pak Jai, terima kasih kami ucapkan. Kini kita masuki acara utama, yaitu penyampaian materi yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berorientasi HOTS dan Inquiry oleh pemateri kita, Ibu Dr. Ida Farida, MPD. Sebelumnya akan kami sampaikan kurikulum vitae dari Ibu Ida. Ibu Dr. Ida Farida, MPD, lahir di Serang, Banten pada 7 Juni 1965. Saat ini mempunyai jabatan fungsional sebagai lektor kepala dan bekerja sebagai dosen program studi pendidikan kimia di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bertempat tinggal di Cilenyi, Bandung. Kemudian menyelesaikan S1, S2, dan S3-nya di UPI Bandung. Ibu Ida aktif dan berperan dalam banyak asosiasi seperti HKI, Himpunan Kimiawan Indonesia, RSC, Royal Society Chemistry, Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia, PPII, dan saat ini beliau adalah Dewan Pembina Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Baik Bapak Ibu, kepada Ibu Ida Farida, ruang dan waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Nadra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenankan sebelum saya memulai presentasi materi hari ini, saya ingin menyapa dulu. Terima kasih Pak Jainuddin, Pak Dr. Andes Jainuddin MSI sebagai Ketua AGKI yang ya tadi pagi kita bertemu di MP4TK ya. Terima kasih kepada Ketua AGKI Sumatera Utara ini yang luar biasa, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jae, itu sangat rajin gitu ya, tuh aktif sekali. AGKI Sumatera Utara ini saya juga perlu belajar ini bagaimana nanti Jawa Barat menjadi tertular juga ya AGKI-nya. Kami yang terima kasih banyak, Bu. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas perkenannya saya bicara di forum ini. Ini suatu penghargaan yang luar biasa bagi saya bertemu dengan Bapak Ibu guru semua seluruh Indonesia ya Pak. Iya, Bu. Untuk Ibu moderator dan juga para panitia, Pak Tawawi tadi memang sering berbincang di Facebook ya, karena memang saya Facebooker ya. Jadi seringkali di AGKI itu juga cukup aktif. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, saya akan screen sharing dulu. Baiklah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik yang berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi dan inquiry. Sebetulnya pada saat Pak Zulfan memberikan tawaran pada saya, Bu, mau menyampaikan apa gitu ya, saya terpikirkan untuk menyampaikan materi ini, walaupun sepertinya Ibu Bapak Guru itu sudah sering sekali ada BIMTEK tentang bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mengembangkan soal-soal ya yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak asing, tapi saya mencoba untuk lebih memperdalam lagi, mengkaji kemampuan berpikir tingkat tinggi dan inquiry ini bagaimana kalau dikembangkan di dalam lembar kerja ya. Oke, jadi topik hari ini saya terbiasa dengan menyampaikan dalam bentuk permasalahan, jadi nanti bisa Ibu Bapak merefleksi kira-kira apakah tersampaikan tidak apa yang dipertanyakan ini. Yang pertama itu bagaimana sebetulnya karakteristik lembar kerja siswa atau peserta didik. Itu biasanya ini ada perubahan selalu ya, nama lembar kerja siswa atau LKPD. Saya lebih cenderung suka menyebutnya LK saja ya. Apakah LK itu mau dipakai oleh siswa atau peserta didik, saya kira sama ya. Bagaimana karakteristik lembar kerja siswa peserta didik yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan inquiry. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusunnya. Nah, sebelum masuk kepada bagaimana pengembangannya, saya ingin sampaikan dulu kalau di kelas ya, ini bisa saya tanya kemudian menunggu jawaban. Mungkin kalau sekarang saya nanya, saya jawab sendiri ya. Mungkin seperti itu. Jadi apa sih sebetulnya tujuan kita mengajar ya? Itu apakah menyampaikan informasi saja ataukah kita ingin mengembangkan kemampuan berpikir siswa? Ini ada dua hal. Tujuan mengajar itu apakah menyampaikan informasi ataukah mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Oke. Kemampuan apa yang utama yang paling diperlukan oleh guru kalau kita hanya menyampaikan informasi? Tentu guru itu harus mempunyai kemampuan untuk menjelaskan. Sedangkan kalau untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, guru itu harus punya keterampilan bagaimana caranya bertanya. Karena bertanya itu akan menstimulus siswa
dia untuk berpikir. Jadi bagaimana siswa bisa berpikir itu karena kita tanya. Nah, kalau kita hanya menyampaikan informasi, maka sebetulnya kita tengah mentransfer knowledge saja, mentransferkan pengetahuan. Sedangkan kalau kita mengembangkan kemampuan berpikir siswa, maka ini menjadi transfer of learning skill. Nah, pada kesempatan ini tentu kita juga harus lihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada guru pada siswa itu sebetulnya bisa menentukan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kalau kita hanya menjelaskan saja, maka metodenya tentu akan dominan menceramahi. Tetapi ketika kita ajukan pertanyaan-pertanyaan, ini akan menstimulus siswa dengan berbagai aktivitas berpikir. Ketika kita mempersiapkan berbagai pertanyaan, ini akan menentukan pendekatan atau metode pembelajaran apa yang digunakan. Nah, salah satu perencanaan, jadi pertanyaan itu harus direncanakan supaya kita mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka perencanaannya ini kita tuliskan dalam bentuk yang namanya lembar kerja peserta didik. Jadi pertanyaan itu tidak dilontarkan hanya spontan saja. Kemudian LKPD ini punya fungsi tadi sebagai pemicu penemuan konsep. Jadi bukan pelengkap penjelasan guru tentang suatu konsep atau mengulang kembali konsep yang telah dijelaskan. Ada satu hal yang dulu mungkin menjadi isu secara nasional ketika guru-guru menggunakan lembar kerja siswa dulu yang dibukukan, yang dijual oleh berbagai penerbit. Sehingga siswa itu dibekali setiap hari itu dengan latihan-latihan soal yang sudah ditulis oleh penerbit dan dikerjakan oleh siswa. Sehingga sampai ada isunya ya permasalahan, menimbulkan permasalahan, akhirnya dilarang menjual atau menggunakan LKS. Sehingga ada miskonsepsi sebetulnya LKS itu apa gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin kembali kita mengulang lagi, betulkah LK itu tidak penting gitu ya. Kalau menurut saya LK itu penting ketika memang disusunnya oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah direncanakan oleh guru, pertanyaan-pertanyaan yang baik, ini dapat dijadikan komponen utama di dalam lembar kerja, yaitu pertanyaan yang bisa mengacu kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan berupa satu lagi adalah tugas kinerja untuk mengembangkan kemampuan inquiry. Nah, untuk dua hal ini akan saya jelaskan dahulu ya. Nah, untuk LKPD ini juga nanti akan menentukan bentuk soal kemudian untuk menguji hasil belajar siswa. Kita tidak bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi di akhir pembelajaran tanpa pada proses pembelajarannya tidak diajarkan bagaimana mereka menemukan konsep. Sehingga soal-soal yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi akhirnya dipandang sebuah soal yang sulit. Kenapa sulit? Ya karena mereka tidak diajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi apa yang diajarkan dengan yang diuji akan berbeda, dan itu akan menimbulkan kesulitan bagi siswa. Berbeda halnya kalau kita setiap pada pertemuan di setiap kali di sekolah itu menggunakan pengembangan keterampilan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya ingin juga memberikan sebuah meluruskan konsep yang sudah terlalu tersebar secara luas, yaitu istilah HOTS ya. HOTS itu higher order thinking, S-nya itu skill. Sebetulnya yang saya bahas sekarang bukan skill, tetapi ability. Higher order thinking ability. Ya, ada hot A, ada hot S. Tapi biasanya lebih populer HOTS ya, higher order thinking skill. Belakangnya itu berbeda.
kalau kita bahasa Indonesia kan, higher order thinking ability itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi depannya adalah kemampuan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini mengacu kepada taksonomi Bloom revisi, yaitu yang C4, C5, dan C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sedangkan higher order thinking skill sebetulnya ini adalah sekumpulan, karena pakai S juga, skills ya. Jadi ini dari ininya yang aslinya itu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sekumpulan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang mencakup keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, dan keterampilan pemecahan masalah. Taksonomi Bloom versi revisi menganalisis dan mengevaluasi itu sebetulnya salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan. Jadi baru awal mulanya kita memberikan pembekalan bagaimana kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Diharapkan dia muncul menjadi keterampilan. Sedangkan pada mengkreasi ini berkaitan dengan berpikir kreatif. Ketiganya ini akan bisa digunakan sebagai pemecahan masalah ya. Tetapi memang sudah terlanjur di lapangan itu menganggap bahwa kemampuan sama dengan keterampilan. Mampu belum tentu terampil ya. Kalau terampil pasti mampu ya gitu. Jadi keterampilan itu justru baru bisa diperoleh kalau kita di dalam pembelajaran selalu mencoba mengembangkan kemampuan ini. Kalau tidak mengembangkan kemampuan maka tidak akan terampil. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kulminasi setelah kita membelajarkan setiap hari bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya lebih menyoroti bagaimana taksonomi Bloom revisi ini kita tuangkan di dalam lembar kerja. Untuk itu saya ulas dulu apa itu taksonomi Bloom revisi ya. Jadi taksonomi Bloom revisi ini mencakup dua, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Ya, dimensi proses kognitif ini yang sering kali kita gunakan soal-soal ujian akhir itu biasanya didominasi dengan kemampuan C1 atau menghafal, remember. Atau C2, memahami, understand. Jadi sebutkanlah, jelaskanlah seperti itu kalau itu dalam bentuk uraian. Kemudian atau memahami dan menghafal ini adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemudian yang berikutnya adalah mengaplikasikan. Ini kemampuan berpikir tingkat sedang. Jadi mengaplikasikan konsep, ya menggunakan konsep, bagaimana aplikasikan rumus untuk menghitung, itu mengaplikasikan ya. Tapi mengaplikasikan ini belum sampai ke problem solving. Karena kalau problem solving itu kemampuan berpikir keterampilan berpikir tingkat tinggi yang merupakan kulminasi dari C4, C5 dan C6 ya. Jadi kalau problem solving dia membuat sebuah penyelesaian masalah dengan cara yang tidak biasa. Nah, kemudian di taksonomi Bloom revisi ini juga ada dimensi pengetahuan. Jadi kalau proses itu bagaimana proses berpikirnya tentang konten. Kontennya apa ya? Itu dimensi pengetahuan. Apakah itu berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Saya tidak akan bahas satu persatu karena kita fokusnya di kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi saya akan lebih membahas tentang C4, C5, C6. Saya asumsikan Ibu Bapak sudah paham mengenai konsep-konsep yang lain gitu ya. Ini sebagai ini saja mengingatkannya. Nah, tadi kalau kita lihat ada irisannya ya, misalkan kalau mengingat pengetahuan faktual. Nah, ini jadi kalau kalau mengingat pengetahuan faktual itu bisa misalkan fakta tentang. Nah, biasanya pertanyaannya nanti sebutkan apa yang disebut dengan termometer gitu ya, atau fakta ya. Apakah kertas lakmus
kertas lakmus itu kan digunakan untuk mengukur apakah membedakan sifat asam dan basa. Jadi bisa ditanya apakah perubahan warna. Nah, itu pengetahuan. Kemudian kalau konseptual, misalkan konsep tentang asam basa dan sebagainya. Pengetahuan tentang konsep bisa mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya. Seperti itu. Jadi dimensi pengetahuan itu adalah dimensi kontennya. Nah, kita lihat apa sih sebetulnya kemampuan menganalisis. Ini juga ada sebuah hal yang mungkin kita perlu refleksi juga berkaitan dengan biasanya kalau guru-guru ingin mengembangkan indikator soal, itu biasanya diberi sebuah tabel ya, tabel kata-kata kunci. Betul nggak Bu Nadra, ada tabel kata kunci kata kerja operasional KKO ya. Biasanya ada KKO untuk ini menjelaskan, kemudian jadi ada satu tabel yang biasa digunakan yang namanya kata kerja operasional. Kata kerja operasional ini agak menjebak, walaupun itu adalah salah satu cara yang termudah untuk membuat indikator soal. Contohnya begini, ketika ada di C6 itu ada menuliskan atau membuat ya, menuliskan. Kalau menuliskan di C6 maksudnya menulis karangan ya. Tetapi ketika ada soal misalkan, tuliskanlah persamaan reaksi. Nah, saya menemukan ketika diminta siswanya menuliskan persamaan reaksi, ternyata itu dimasukkan ke C6, padahal menuliskan persamaan reaksi belum masuk ke C6. Baru masuk di C2. Jadi mengubah satu bentuk tulisan ya, mengubah dari kata-kata menjadi simbolik ya. Jadi perubahan dari kata-kata yang menunjukkan bahwa terjadinya suatu reaksi kemudian diubah menjadi simbolik. Nah, karena itu yang perlu dipahami adalah pengertian dari masing-masing keterampilan berpikir. Menganalisis ini adalah kemampuan menguraikan suatu masalah, ya, permasalahan, atau menentukan bagaimana saling keterkaitan antar unit-unit tersebut. Ini ada 3 sub dari proses kognitifnya adalah menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Ya, baik saya lanjut ya. Jadi kemampuan menganalisis ini ada 3 sub, yaitu menguraikan, mengorganisir, dan menemukan pesan tersirat. Menguraikan itu seperti apa? Yaitu membandingkan 2 atau lebih fenomena. Ini bisa dengan cara menemukan persamaan perbedaan. Misalkan kalau siswa diberikan oleh kita 2 gambar, ya, 2 gambar tentang 2 gambar, misalkan satu gambarnya sel volta, satu lagi sel elektrolisis, tapi kita tidak katakan bahwa itu sel volta atau sel elektrolisis. Nah, kemudian kita minta dianalisis apa perbedaannya, apa persamaannya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yaitu mengorganisir. Mengorganisir ini terkait dengan kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat. Bagaimana pengaruh suatu perlakuan dan akibatnya pada yang lain. Jadi kalau dalam hal ini, kalau misalkan ada suatu fenomena, ini sebetulnya diakibatkan oleh pengaruh dari perlakuan apa. Jadi bisa diberikan stimulus misalkan dengan memberikan fenomena, atau kalau dalam praktikum adalah dengan melakukan eksperimen. Nanti saya jelaskan seperti apa ya. Kemudian menemukan pesan tersirat. Menemukan pesan tersirat ini adalah adalah contohnya menganalisis hubungan argumentasi antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang lain. Jadi menganalisis argumen. Atau bisa juga menemukan sudut pandang atau bias dari suatu tujuan dan dari suatu informasi. Ini kemampuan menganalisis. Nah, berikutnya mengevaluasi. Kalau mengevaluasi ini membuat suatu pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada.
Jadi standarnya sudah diberikan, kemudian dia bisa dengan cara memeriksa apakah memenuhi standar yang sudah diberikan, yaitu dengan cara menguji konsistensi atau kekurangan dari suatu karya berdasarkan kriteria internal. Misalkan siswa sebelum praktikum menguji daya hantar larutan elektrolit dan non-elektrolit, bisa saja kita mintakan dulu membuat alat penguji daya hantar listrik larutan. Kan tidak terlalu sulit sebetulnya. Nah, kalau hal itu dilakukan, nah nanti bisa misalkan ini dengan pembelajaran berbasis proyek biasanya ya. Proyek membuat alat untuk praktikum. Dan siswa yang lain bisa dimintakan untuk memeriksa ya, memeriksa apakah produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut sesuai tidak dengan kriteria ya. Kemudian memeriksa apakah solusi yang diberikan untuk suatu masalah telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ya. Berikutnya adalah C5 adalah mengkritik. Ya, kemampuan mengkritik ini adalah kemampuan mengevaluasi. Saya kira banyak orang yang sekarang kalau lihat suatu fenomena langsung mengkritik ya, menilai suatu karya atau suatu fenomena atau apapun fakta itu yang baik dari segi kelebihan dan kekurangannya berdasarkan kriteria eksternal ya. Jadi kriteria eksternal ini bisa bukan terkait dengan karya tersebut tetapi berdasarkan estetika, berdasarkan moral, misalkan seperti itu. Ini contohnya misalkan mengevaluasi suatu karya dengan membandingkannya dengan karya lain yang relevan atau menilai sudut pandang yang dipakai oleh seseorang dalam mengambil keputusan. Pencipta ini sebetulnya bagaimana kemampuan menyusun cara baru untuk mengklasifikasikan objek-objek, peristiwa, dan informasi. Jadi bisa dalam menemukan hubungan kausal atau urutan tertentu, kemudian menemukan abstraksi operasionalnya, ini adalah cara berpikirnya ya. Bagaimana sampai dia mencipta, itu biasanya dia menemukan adanya hubungan satu sama lain ya. Kemudian dia menemukan, oh ini kayaknya akan saya buat dengan cara yang lain, atau disebut menemukan abstraksi atau operasional yang berbeda. Sehingga nanti dari dia melihat ada hubungan satu sama lain dari sebuah objek, dia mampu menemukan atau mencari cara baru sehingga dihasilkanlah menciptakan sesuatu. Jadi sifat berpikirnya ini berbeda dengan menganalisis atau mengevaluasi yang sifatnya berpikir konvergen. Kalau ini berpikirnya divergen. Kenapa berpikir divergen? Karena jawaban yang pastinya itu sebetulnya belum ditemukan ya, belum jadi belum dipastikan mana yang sebetulnya jawabannya. Berbeda kalau analisis dan mengevaluasi, jawabannya sudah ada sebetulnya. Kalau ini bisa belum ditemukan karena bentuknya baru. Nah, membuat atau generating ini bisa berupa, kalau dalam kimia itu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis ya. Jadi bingung nanti kalau membuat orang mencipta, apakah itu menciptakan suatu karya? Tidak hanya itu sebetulnya. Jadi merumuskan suatu permasalahan, ketika kita berikan fenomena, dia kemudian mampu merumuskan permasalahan dari fenomena yang menarik tersebut, kemudian dia merumuskan hipotesis, maka dia sudah mengenerate atau membuat. Nah, rumusan masalah dan hipotesis itu adalah salah satu cara yang mengarahkannya kepada pemecahan masalah. Dari permasalahan yang sudah dia buat dalam bentuk rumusan, maka ini akan berlanjut kepada bagaimana caranya merencanakan, ya, planning, merencanakan untuk menguji hipotesis tersebut. Jadi gimana ya caranya sekarang kalau kita menguji hipotesis setelah dia tadi membuat, maka dia harus menentukan strategi atau metodenya untuk memecahkan masalah ya. Atau di sini dengan cara merancang serangkaian percobaan
untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian memproduksi itu menjalankan rancangan tersebut. Jadi kemampuan mencipta ini pertama dia membuat dulu, kemudian merencanakan, memproduksi, itu bisa menjadi satu alur ya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pemikiran bagi kita sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan kimia, apakah ilmu kimia yang didelivery oleh para guru itu sudah sampai kepada bagaimana membuat mengembangkan kemampuan siswa mencipta. Ya, mungkin sudah dilakukan ya, tapi kita nanti tinjau bagaimana caranya itu bisa sampai siswa pada kemampuan mencipta. Jadi membuat suatu rancangan atau menjalankan suatu rencana untuk memecahkan masalah itu sudah bagian dari memproduksi. Kemudian kalau dalam bentuk produk bisa dalam bentuk mendesain alat, membuat laporan ilmiah, menyusun rangkuman atau abstrak dari suatu tulisan yang kompleks. Ini adalah kemampuan mencipta. Berbeda dengan keterampilan berpikir kreatif. Nah, kalau keterampilan berarti dia sudah sangat terampil membuat alat, terampil membuat suatu artikel ilmiah. Kalau ini baru bagaimana dia membuat caranya sebuah laporan ilmiah, sebuah mini riset. Jadi kalau terampil itu sudah beda ya. Tapi kalau ini tidak diajarkan mulai dengan kemampuan mencipta, maka jangan harap kita bisa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif seperti itu ya. Jadi jangkauannya ini. Nah, sekarang bagaimana strateginya membuat pertanyaan yang berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi? Sajikan fenomena yang memunculkan permasalahan. Nah, fenomena yang memunculkan permasalahan ini bisa berupa wacana, cerita, gambar, atau diagram. Tentu fenomena ini menjadi dasar stimulus untuk mereka berpikir, menemukan konsep. Tapi fenomena yang diberikan dalam wacana itu harus erat kaitannya dengan nanti yang ditanyakan, yang akan dieksplor oleh mereka. Jadi jangan sampai begini, kita berikan fenomena tapi pertanyaannya berbeda, bukan menggali permasalahan yang terkait dengan fenomena. Sehingga kalau misalkan biasanya dalam soal ada soal yang diklaim bahwa soal tersebut mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Diberi wacananya panjang sekali, kemudian terakhir ditanyakan, bagaimanakah ini. Nah, kalau yang namanya wacana itu berfungsi, kalau wacana itu kita tutup, siswa susah nggak bisa menjawab. Berarti itu betul sebetulnya salah satu ciri bahwa soal tersebut mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau wacananya kita tutup dan siswa masih bisa jawab dengan cara mencari jawabannya di buku, nah itu berarti mungkin belum sampai kepada mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi pertanyaan yang diajukan siswa itu hanya dapat dijawab jika siswanya menggunakan pesan atau makna yang tersirat dari fenomena yang disajikan. Dan juga hindarkan kalau kita memang ingin mengembangkan sebuah lembar kerja yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, jangan mengajukan pertanyaan C1, C2 lah misalkan. C1 ya, apa yang dimaksud, jelaskan definisi, sebutkan ya. Biasanya kalau dalam LK itu selalu saja diberi, saya lihat itu ya, saya melihat LK yang sering ada di kita searching di Google, dan ini sayangnya langsung ditiru juga oleh mungkin ini ya, langsung dipakai tanpa ditinjau. Misalkan mau praktikum laju reaksi, tetap ditanya lagi apa yang dimaksud dengan laju reaksi atau jelaskan definisi. Nah, jadi menanyakan definisi. Oke, karena itu kita coba kalau dalam LK kita ajukan pertanyaan dengan menggunakan contoh kalimat seperti ini. Kalau untuk level proses kognitif, misalkan contoh pola pertanyaannya atau perintahnya bisa jelaskan persamaan dan perbedaan antara ini dan ini ya, terserah itu tentang apa, titik-titik dan titik-titik, saya berikan polanya saja ya.
Kemudian bandingkan dua cara berikut tentang apa gitu ya. Apakah penyebab utama? Ya, jadi dia harus menganalisis dulu apa ya penyebab utamanya. Kemudian apa sajakah akibat yang akan terjadi bila sesuatu dilakukan seperti ini. Kemudian berdasarkan titik-titik apa yang akan terjadi bila titik-titik. Nah, ini titik-titiknya nanti Ibu Bapak bisa kembangkan, saya mau nanya apa gitu ya. Kemudian apakah pengaruh A terhadap ini ya. Kemudian perhatikan. Jadi misalkan perhatikan apa? Perhatikan gambar, 2 gambar atau beberapa gambar. Kemudian dari gambar itu kelompokkanlah hal berikut berdasarkan. Kemudian daftar dan beri alasan singkat tentang ciri utama. Kemudian kalau mengevaluasi bisa buat pola pertanyaannya atau perintahnya. Manakah pilihan berikut yang kamu pilih? Jadi dia diberi beberapa pilihan, kemudian silakan pilih yang mana. Nah, kenapa kamu pilih itu? Nah, itu berarti dia sudah mengevaluasi. Dia memilih itu berdasarkan kriteria apa sehingga dia memilih hal itu. Kemudian bisa saja jelaskan mengapa kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tentang apa gitu. Kita berikan sebuah wacana, kemudian wacana ini saling berbeda ya, ada perbedaan, 2 perbedaan tentang memandang suatu masalah. Nah, dia diminta mana yang kamu setujui, mana yang tidak disetujui, jelaskan mengapa gitu ya. Kemudian perhatikan rangkaian alat. Nah, ini bisa saja mengevaluasi, diberikan sebuah rangkaian alat, dia harus melihat sebetulnya rangkaian alatnya mana yang benar, mana yang salah. Misalkan, oh ini tidak tutupnya, tidak ditutup dengan baik. Kalau tidak ditutup dengan baik, nanti gasnya akan akan keluar, jadi tidak bisa diukur, gitu. Misalkan seperti itu. Atau apakah kelebihan dan kelemahannya? Berdasarkan kriteria, tuliskan penilaianmu tentang sesuatu ya. Nah, ini. Jadi ini luas sekali. Nah, ini yang disebutkan tadi, dimensi pengetahuannya apa yang akan kita ukur, sedangkan proses kognitifnya adalah seperti ini ya. Mencipta. Nah, kaitan dengan mencipta, tuliskan pernyataan penting yang termasuk. Jadi dia menuliskan sendiri berdasarkan apa yang dia sudah baca misalkan. Kalau dalam membuat karya ilmiah itu kan dia membuat satu paragraf saja ada yang disebut dengan paraphrasing ya. Jadi membaca sebuah tulisan kemudian diungkapkan kembali dengan kata-kata baru. Kalimatnya kalimat baru namun maknanya sama. Paraphrasing itu sama mencipta. Jadi menciptakan suatu kalimat baru walaupun maknanya sama dengan yang dirujuk, tetapi dia ungkapkan dengan cara yang berbeda. Kemudian ringkaslah dengan tepat isi dari suatu wacana. Misalnya wacananya atau dari buku kita berikan sebuah buku yang dia baca, kemudian buatlah ringkasannya. Tapi kalau buku di sekolah itu di SMA biasanya sudah ringkas-ringkas. Jadi ketika anak disuruh meringkas ya isinya nanti jadi sama saja karena sudah ringkasan ya. Mungkin bukan buku seperti itu ya. Ini biasanya kalau meringkas mungkin pekerjaannya menjadi diberikan misalkan jurnal ilmiah misalkan. Kalau di SMA apakah pernah seperti itu ya? Kalau di mahasiswa itu meringkas jurnal ya. Buatlah ringkasan, rangkuman. Biasanya saya minta dia baca satu jurnal, kemudian buat resume dari jurnal itu isinya apa. Jurnalnya harus bahasa Inggris, dia ungkapkan dengan bahasa Indonesia. Nah, itu juga sudah kemampuan mencipta. Kemudian susunlah beberapa kesimpulan yang berasal dari data ya. Jadi ada dikasih serangkaian data seperti sekarang ya, data tentang korban yang pasien COVID naik turun tiap hari misalkan ya. Nah, dia kita berikan data kemudian suruh buat ambil kesimpulan. Itu juga adalah kemampuan menciptanya, artinya dia menganalisis dulu. Jadi mencipta di sini dia analisis dulu kemudian buat lagi kesimpulan dengan kata-kata sendiri. Kemudian tulislah sebuah pernyataan yang dapat menjelaskan peristiwa berikut ya. Jadi ada peristiwa, kemudian peristiwanya begitu kompleks tapi dia diminta membuat sebuah pernyataan. Kemudian tuliskanlah suatu rencana untuk pembuktian. Nah, ini yang kaitannya tadi dengan
ketika dia diberikan permasalahan, kita minta untuk membuat rumusan masalah, kemudian membuat hipotesis, buatlah suatu rencana untuk pembuktian. Atau dia membuat sebuah laporan, misalkan eksplorasi ke lingkungan, ke suatu tempat yang ada industri kimia. Kemudian kita minta dia mengeksplorasi di sana dan membuat laporan. Susunlah rencana penyelidikan, kemudian tuliskanlah beberapa cara sesuai dengan ide Anda tentangnya. Jadi ini ya tiga pola dari level dari level proses kognitif menganalisis, mengevaluasi dan mencipta ini kita bisa mintakan siswa untuk berpikir. Berikutnya, nah saya ingin menjelaskan tentang apa itu inquiry. What is inquiry? Kalau tadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu semua pelajaran atau semua mata pelajaran itu kan sudah sebuah keharusan ya yang harus kita kembangkan. Tapi inquiry ini sebetulnya kalau di dalam sains ya, dalam kimia itu semacam kalau kita makan ya, orang Indonesia itu makan itu pakai nasi. Jadi kalau makannya tidak pakai nasi tidak enak. Jadi sudah suatu hal yang harusnya melekat sebagai kebiasaan atau aspek-aspek yang sudah harus dilakukan oleh orang kimia, yaitu berinquiry ya. Karena kalau kita lihat IPA itu kan sebagai produk, proses, dan sikap. Produknya itu adalah sekumpulan pengetahuan, yang tadi dimensi pengetahuan, prosesnya adalah proses berpikir, proses melakukan percobaan atau inquiry-nya. Dan ini diharapkan nanti akan terbentuk sikap. Kita tahu bahwa kerja di laboratorium itu perlu hati-hati, perlu teliti, perlu disiplin. Maka mau tidak mau sebetulnya kita sedang mengajarkan kepada anak sikap untuk hati-hati, sikap untuk teliti, sikap untuk berdisiplin, kemudian jujur untuk melaporkan data. Jadi sikap-sikap ilmiah itu bisa terbentuk melalui proses pembelajaran. Sehingga kalau misalkan bagaimana kalau kita mengajarkan kimianya hanya sebagai produk, kita hanya mengajarkan konsep yang sudah jadi, maka sikap ini yang tidak akan terbentuk. Selain tadi keterampilannya, sikapnya juga tidak terbentuk. Karena itu inquiry bisa dipandang sebagai sebuah proses ya, proses pembelajaran aktif yang menekankan pada identifikasi pertanyaan atau permasalahan ya, yang ini panelnya menutupi ini ya. Jadi inquiry itu pembelajaran aktif yang menekankan pada identifikasi pertanyaan atau masalah dan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui analisis data dan berpikir kritis. Nah, ini kalau Anda lihat di sini bahwa inquiry juga sebetulnya secara inherent sudah mengandung kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, inquiry sebagai proses ini mengembangkan kemampuan berpikir dan bertindak. Tapi ada satu, tidak hanya berpikir tapi juga bertindak. Bertindak dengan cara yang terkait dengan penyelidikan. Karena itu aspek yang dikembangkan dalam inquiry ini adalah mengajukan pertanyaan, ya, merencanakan atau melakukan penyelidikan, menggunakan alat dan teknik pengumpulan data yang tepat, berpikir kritis, logis, tentang hubungan antara bukti dan penjelasan, mengkonstruksi dan menganalisis alternatif penjelasan, dan mengkomunikasikan argumen ilmiah. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di pendekatan ilmiah pada K13 itu sebetulnya mengadopsi pendekatan inquiry. Karena kan pertama itu siswa diminta mengamati, kemudian bertanya. Kemudian setelah bertanya, dia diminta untuk mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, dia harus mengasosiasi, yaitu menghubungkan antara bukti dan penjelasan. Kemudian mengkomunikasikan. Jadi,
pendekatan ilmiah itu sebetulnya tidak lain mengembangkan aspek-aspek yang ada di dalam inquiry gitu ya. Oke, kalau kita lihat tingkatan inquiry ini ada 4 tingkat ya. Saya berikan contoh ilustrasi ini memang di pelajaran IPA ya, tapi supaya lebih mudah lah. Jadi ada tingkat inquiry pertama, ini biasanya kalau praktikum itu umumnya inquiry-nya dalam bentuk konfirmasi atau pembuktian, membuktikan sebuah prinsip melalui suatu aktivitas yang hasilnya telah diketahui. Contohnya misalkan ini akan terlihat di dalam lembar kerja perintahnya. Misalkan begini, dalam penyelidikan ini Anda membuktikan bahwa fotosintesis 19 seperti ini ya, bla 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 ya. Sudah jelas di situ membuktikan. Oh, kalau di situ sudah membuktikan, memang dia dimintanya oleh kita hanya membuktikan. Nah, umumnya kalau konfirmasi atau pembuktian, maka di dalam LKPD itu sudah jelas disertakan alat, bahan, prosedur, sudah rinci. Sehingga seperti buku resep masakan atau disebut cookbook ya. Jadi siswa itu biasanya langsung siapkan alat bahan, ambil bahan, kemudian tuangkan 10 ml langsung dia lakukan. Nah, rame ya seperti itu. Tapi seringkali ini juga jadi prosedurnya menjadi rutin. Siswa tidak diajak untuk berpikir ke kemampuan berpikir tingkat tinggi, tapi sudah lumayan tingkat inquiry-nya ini, berarti dia sudah melakukan tindakan inquiry-nya, yaitu tadi menggunakan alat bahan dan sebagainya. Dan ini cocok di tingkat inquiry yang pertama ini, kalau siswanya baru belajar dengan praktikum misalkan ya, jadi melatihkan awal gitu ya, melatihkan awal untuk praktikum. Atau yang kedua, itu ada tingkat inquiry terstruktur. Dalam inquiry terstruktur itu melakukan penyelidikan terhadap permasalahan yang disajikan menggunakan prosedur yang ditentukan. Prosedurnya ada ya. Namun hanya kita berikan prosedur dengan percobaan yang dasar saja. Biasanya dalam bentuk gambar dan nanti dimodifikasi oleh siswa untuk menyelidiki hubungan antar variabel. Jadi di sini sudah ada siswa itu harus mengendalikan variabel mana yang menjadi variabel bebas, variabel terikat, kemudian variabel yang tetap. Ya. Ini contohnya misalkan di dalam ini kan bisa misalkan praktikum laju reaksi gitu ya. Tapi saya akan berikan contoh nanti tidak di laju reaksi karena laju reaksi itu sudah kentara sekali mana variabel bebas, variabel terikat gitu ya. Kalau konsentrasinya diubah dari mulai yang pekat sampai yang encer, bagaimana hubungannya dengan kecepatan reaksi lah seperti itu ya. Oke, yang ketiga adalah menyelidiki pertanyaan ilmiah yang disajikan menggunakan rancangan sendiri. Jadi prosedur yang dipilih. Nah, rancanglah, jadi nanti pasti pertanyaannya berbeda, suruhannya berbeda. Rancanglah bagaimana hubungan ini, nah gitu ya. Jadi LKPD-nya ini tidak hanya menyajikan permasalahan tanpa memberikan prosedur kerja. Ya, jadi siswanya harus berpikir sendiri. Apa ya rumusan masalahnya, bagaimana ya hipotesisnya, bagaimana prosedur kerjanya. Namun dia sebelum bekerja tentu tidak boleh dengan menggunakan prosedur kerja yang dia sudah rancang tidak dikonsultasikan dulu. Tentu ini nanti akan berbahaya. Karena itu ada tahapan ketika dia membuat rumusan masalah, membuat hipotesis, kemudian mengembangkan prosedur kerja, siswa mengkonsultasikan dulu prosedur kerjanya ini atau alat-alatnya itu sudah sesuai atau tidak kepada guru. Baru kemudian mengumpulkan data, yaitu melaksanakan percobaan seperti itu. Jadi masih ada bimbingan namanya. Tapi kalau inquiry terbuka, dia mendesain sendiri penyelidikan. Sebetulnya kapan inquiry terbimbing itu bisa dilakukan kepada siswa? Nah, ini jika ibu bapak misalkan baru mau melakukan praktikum, kalau masuk langsung ke inquiry terbimbing mungkin siswanya belum terbiasa, karena itu harus tahapan dulu. Pertama tahap inquiry, tingkat inquiry pertama, kemudian diubah kedua, jadi dikasih gambar dulu ya. Nanti saya berikan ini tahapan seperti itu. Kalau yang keempat ini cocok, misalkan sekarang kan apalagi mungkin ujian nasional itu sudah tidak akan lagi diadakan ya.
Ya, saya zaman dulu ingat itu waktu saya lulus SMA itu harus melakukan penyelidikan. Jadi nanti kayak mahasiswa saya buat sebuah karya ilmiah, misalkan menyelidiki yang ringan saja. Berapa lama waktu perendaman apa pengaruh lama perendaman garam terhadap telur ya, kan bikin telur asin gitu ya. Telur asin kemudian direndam dalam garam. Nah, berapa lama sampai tingkat keasinannya itu kan berbeda-beda nanti. Berapa gram. Jadi ininya desainnya itu dibuat sendiri. Topiknya apa? Membuat telur asin. Tapi membuat telur asin nanti kita pengaruh garam terhadap tingkat keasinan gitu ya. Atau pengaruh apa gitu. Jadi itu mereka melakukan sendiri penelitian mini lah. Nah, untuk LKS inquiry ini sebetulnya strukturnya seperti ini. Ada pertanyaan atau diskusi tentang wacana. Yang pertama itu kita langkahnya tadi merancang percobaan. Merancang percobaan itu yang termasuk merancang percobaan, merumuskan masalah dan hipotesis jika ada, kemudian penentuan variabel yang diteliti, merancang prosedur, pemilihan alat dan bahan. Siswa ini harus diingat tidak bisa merancang percobaan, merumuskan masalah jika diskusi wacananya ini nih, wacana dan informasi dan konteks masalahnya itu tidak bersesuaian. Jadi wacananya berbeda dengan apa yang mau diselesaikan, itu akan sulit ya. Kemudian melakukan percobaan. Ya di sini melakukan percobaan diharapkan juga ada pengulangan atau replikasi. Kemudian mengolah data. Ya, mengolah data, penyajian, interpretasi data. Nah, ini merancang LK eksperimen berorientasi kemampuan inquiry. Jadi intinya LKPD atau LKS itu strukturnya hanya dua sebetulnya. Informasi, kita berikan informasi atau konteks masalah yang menginspirasi, kemudian buat pertanyaan atau perintah. Bisa perintahnya tentang melakukan percobaan, melakukan pengamatan, melakukan penyelidikan, melakukan atau mengkreasi suatu atau mengeksplorasi ya. Oke, ini saya beri contoh LK eksperimen ya. Misalkan begini. Saya berikan wacana tentang seseorang yang demam, itu kan biasanya dikompres dahinya ya. Tapi ternyata kalau kompres dingin itu berbahaya, sehingga dokter kini lebih menyarankan untuk mengkompres dengan air hangat agar lebih aman. Nah, secara praktis sebetulnya kita tidak perlu menggunakan lagi kain ya. Nanti kain kalau kering seperti itu, tapi bisa menggunakan yang namanya kantung instan dingin atau cold pack atau hot pack seperti ini. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan ya. Jadi kalau dipijit itu nanti ada 2 kantung di dalamnya. Nanti kantung yang bagian dalam ketika kita pijit akan bocor, akan bereaksi dengan air di dalam kantung luar ya. Nah ini. Nah ketika kantung kecil ini pecah, itu zat padat di dalamnya bereaksi dan air yang terdapat di dalam kantung luar, sehingga nanti terjadi pelarutan dari zat padat yang mengakibatkan terjadinya perubahan suhu lingkungan yang dimanfaatkan untuk menurunkan demam. Di sini kita tidak berikan di konsep apa ya sebetulnya ini. Sebetulnya ini kan tentang konsep reaksi eksoterm dan endoterm, tapi kita tidak katakan tidak apa-apa ya. Dan ada clue di sini, atau clue itu petunjuk ya. Perubahan suhu lingkungan yang dimanfaatkan untuk menurunkan demam. Di sini ada kantung instan dingin, ada kantung instan panas, nah gitu. Ini wacana, artinya wacana itu menimbulkan teka-teki. Jadi anak itu kita harapkan berpikir gitu, sebetulnya ini apa gitu ya, apa kaitannya dengan ilmu kimia. Nah, karena itu contoh tugas kinerjanya saya berikan 2 ya, 2 pilihan tadi, level inquiry-nya. Bisa saja pertanyaannya hanya begini, tugas kinerja, melalui percobaan Anda diminta untuk menyelidiki mana dari 3 sampel zat padat A, B, dan C yang telah disediakan yang sesuai untuk digunakan sebagai kantung pemanas instan atau pendingin instan. Jadi hanya gambar sampel A, sampel B. Tapi bisa kita sebutkan zatnya.
Melalui percobaan Anda diminta untuk menentukan zat yang paling tepat digunakan sebagai pengisi. Nah, kalau di sini dia menyelidiki inquiry yang lebih tinggi, tapi bukan inquiry bebas, ini masih inquiry terbimbing ya. Kemudian kalau ini sudah diberitahukan. Tapi yang di contoh 2 ini ada kemungkinan kalau siswa membaca dari buku, dia sudah menduga ini ceritanya pasti ke reaksi eksoterm atau endoterm. Kalau ini dia masih meraba-raba ya. Kemudian tugas kinerjanya dilanjutkan. Kalau yang contoh pertama kita berikan prosedurnya, gunakan 1 gram zat padat ya, terus ini. Kemudian dia diminta untuk mengukur, padahal sudah ada gambar ya. Kalau yang kedua, yang pertama itu hanya melihat gambar. Dia hanya merujuk pada gambar, kemudian dia harus sebetulnya bagaimana prosedurnya. Kalau yang ini dijelaskan satu persatu, karena tadi juga zat kimianya sudah diketahui ya. Timbang 1 gram sampel zat padat dan selanjutnya ya. Kemudian bahkan airnya juga sudah diukur berapa, 20 mili. Nah, ini prosedurnya sudah diberikan. Jadi bisa dilihat ini bedanya antara yang contoh 2, contoh 1. Mana yang mau dipakai? Ya tergantung ibu bapak nanti. Kalau siswanya memang masih baru, mau melangkah, mau praktikum, jangan dikasih dulu yang begini sebetulnya, karena nanti jadi tambah bingung. Nah, contoh 2 mungkin lebih baik gitu. Jadi kita harus lihat kondisi siswa. Ya. Pertanyaan merencanakan percobaan. Bisa saja tadi wacananya sama, wacananya berbeda, tetapi tugas kinerjanya dibuatnya dalam model yang berbeda, tetapi pertanyaannya sama. Jadi buatlah rumusan masalah dan tujuan percobaan, kemudian tentukan mana yang variabel bebas, variabel terikat, variabel tetap. Kan tadi ada 3 zat ya. Kita harapkan siswa menjawab variabel bebasnya adalah jenis zat gitu ya. Kemudian variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya adalah suhu, karena kita akan ukur suhunya ketika dilarutkan. Kemudian variabel tetapnya apa? Yang dikontrol. Jadi kalau zatnya berbeda berarti harus ada yang tetap. Apa ya? Volume air. Volume airnya semua harus sama. Kalau 20 ml, 20 ml semua. Kalau diaduk 1 kali, atau kalau semua diaduk. Kalau semua tidak diaduk. Nah itu. Pengadukan juga berpengaruh. Kemudian tadi mengukur itu selama 5 menit ya tadi ya. Saya jadi lupa ya. Nah, mengukur 3 menit, pembacaan suhu tiap 15 detik hingga 3 menit. Jadi dia mengukur 3 menit, tetapi dalam rentang 3 menit itu setiap 15 detik dia harus mencatat suhunya. Berapa suhunya? Terus dia catat untuk setiap zat yang diitukan ya. Jadi nanti dia akan mendapatkan grafik antara suhu dan waktu ya, suhu dan waktu. Nah, karena dia punya data suhu dan waktu, maka kita mintakan dia untuk membuat tabel ya. Buatlah tabel. Kemudian dia harus buat grafik ya. Buat grafik dari 3 zat yang tadi. Nah, kalau ingin penyelidikan atau percobaan mereka lebih baik, tentu harus 2 kali, harus duplo. Artinya dia melakukan pengukuran untuk setiap zat yang diukur tadi NaCl itu harus 2 kali supaya lebih teliti. Namun ini tentu tergantung nanti waktu yang dipunyai ya. Kemudian setelah itu dia diminta membuat grafik ya. Berdasarkan bandingkan masing-masing grafik. Jadi nanti dia akan lihat grafiknya mana. Kalau NaCl grafiknya naik atau turun atau datar gitu ya. Kalau kalsium klorida naik, turun atau datar. Nah, dari grafik itulah nanti dia bisa melihat sebetulnya yang mengalami kenaikan suhu, yang mana zatnya. Sehingga nanti zat padat manakah yang tepat digunakan sebagai zat pengisi karbon instan. Gitu. Jadi kita sebetulnya mengajarkannya cuma tadi, reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas. Contohnya melarutkan ini. Kalau dikatakan gampang itu.
nggak akan lebih dari 15 menit kan. Tetapi kalau kita berikan itu dalam bentuk konsep yang sudah jadi, maka kemampuan-kemampuan yang sebetulnya bisa dikembangkan untuk memperoleh konsep itu hilang, ya. Tadi ini begitu banyak tadi bagaimana cara dia menggunakan termometer, ya. Menggunakan termometer itu kan ada juga yang salah, anak itu dipegang termometernya, itu batang termometernya, harusnya kan dipegang ininya benangnya, ya. Jadi jangan sampai juga, dan harus tepat di tengah larutan. Kemudian tadi dia harus menimbang dulu, kemampuan menimbang, kemampuan mengukur menggunakan termometer, dan ini kemampuan berpikirnya itu adalah bagaimana siswa dari data tersebut membuat grafik, ya. Membuat grafik, kemudian menginterpretasikan, menganalisis grafik itu. Bagaimana kecenderungannya? Ini adalah kemampuan berpikir, ya. Grafik itu sekarang itu data-data itu selalu disajikan dengan grafik. Menurut laporan itu literasi anak itu terhadap grafik itu kurang. Jadi ada yang belum bisa baca grafik, kecenderungannya seperti itu. Jadi sebetulnya grafik ini tentang apa? Masih banyak siswa kita yang belum bisa membaca grafik. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengajarkan kepada siswa bagaimana membaca data, ya, dalam bentuk grafik. Kemudian membuat bahasan dan kesimpulan. Jadi nanti dia dihubungkan dengan konsep reaksi eksoterm dan endoterm. Barulah dia bahas hasil temuannya dengan teori yang ada di buku. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini saya berikan contoh lagi LK eksperimen. Saya tidak akan berikan rincian pertanyaan seperti tadi. Mungkin ini nanti bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak Ibu guru. Nah, misalkan contoh LK eksperimennya adalah ingin mereaksikan logam dengan asam. Wah, dalam masa pandemi gini bagaimana Bu praktikum kayak begini? Sebetulnya gampang. Di rumah itu ada kulit telur biasanya dan ada asam cuka. Ini percobaan yang bisa dilakukan oleh siswa yang tidak berbahaya. Dia diminta menyelidiki bagaimana terjadinya gas, ya, Jadi itu bisa untuk mengukur laju reaksi. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi misalkan, ya. Itu bisa diimprovisasi ke sana. Jadi praktikum di rumah, coba mereka bisa nggak kalau kalsium karbonat dan HCl nggak ada kan, khawatir tidak. Tapi kan kalau kulit telur banyak, daripada kulit telur dibuang-buang, dimintakan untuk membuat percobaan dari kulit telur dan asam cuka misalkan, kemudian dia minta difilmkan, kemudian coba kulit telurnya ada yang permukaannya yang dilembutkan, ada yang masih bentuknya agak besar gitu, kemudian beri asam cuka, ya. Sekira asam cuka kan tidak berbahaya, sehingga nanti dia lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pembentukan gelembung gas seperti itu, ya. Nah, ini idealnya ya kita kalau menghasilkan gas itu supaya terukur gasnya, maka tabung B itu kita balikkan, beri air, kemudian dimasukkan ke sini, ya, dibalikan dengan menggunakan ini. Kalau tidak ada seperti ini, bisa improvisasi. Cukup 2 botol aqua, aqua gelas itu, gelas yang bekas air mineral, ya. Gelas air mineral, kemudian kita beri selang dua-duanya seperti itu. Jadi nanti gas yang dari sini pindah ke satu ini, kemudian di bawah ini kasih lagi sedotan yang agak besar itu untuk memasukkan larutannya. Di dalamnya kemudian ada kulit telur yang tadi, nanti dilihat gasnya. Jadi ada banyak percobaan yang mungkin nanti menjadi bekal untuk anak itu dengan kalau kita ingin. Nah, tapi kan yang penting nanti apa? Ya tadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana merancang percobaan, melaksanakan percobaan itu diberikan kepada. Nah, kalau ada lagi LK terbimbing ini kebetulan ada bisa saja dengan cara begini. Kalau siswanya itu sudah pernah belajar tentang sel elektrolisis, tetapi kita ingin menguji dia tuh sebetulnya sudah paham tidak dari hasil praktikumnya itu.
tentang sel elektrolisis. Tidak usah diberikan soal sel elektrolisis lagi sebetulnya, karena kalau dari praktikum ke praktikum lagi kita buatkan dengan cara seperti ini. Misalkan ya, Anda diminta untuk melakukan percobaan agar pada klip kertas kan dari logam ya, terjadi perubahan warna dan penambahan berat. Nah, kemudian di meja Anda telah disediakan 3 logam, yaitu besi, seng, tembaga, serta larutan asam asetat, HCl, dan CuSO4. Rangkai percobaan yang disediakan sebetulnya yang berfungsi itu cuma 2 saja mungkin, atau CH3COH itu tidak berpengaruh. Tapi kita minta selidiki, apakah dengan menggunakan larutan itu nanti terbentuk perubahan warna? Kan tadi klipnya itu warnanya warna putih perak ya, perak. Nah, kalau dia berubah warna berarti dia harus jadi warna kuning. Kuning dari mana? Ya, apakah besi yang membuat dia jadi warna kuning? Apakah seng? Apakah tembaga? Nah, di sini dia harus berpikir kalau merangkai itu mana yang jadi katode, mana yang jadi anode. Kemudian bahan kimia larutannya mana yang cocok. Nah, itu ya. Jadi ini inquiry yang bentuknya menjadi seperti soal ya. Ini mungkin ini dulu ini keluar tes seperti ini pada KSM ya. KSM tahun 2018. Jadi siswa ada ada ujian eksplorasi, diberikan soal seperti ini saja untuk dia lakukan, diberikan. Dan memang yang bisa menjawab pertanyaan seperti ini tentu hanya siswa yang tadinya sudah pernah praktikum elektrolisis. Kalau yang tidak, dia bingung. Jadi dari jawabannya itu ya ada yang merangkainya ya salah gitu ya. Jadi ini salah satu cara. Jadi bagaimana mengukur siswa keterampilan di laboratorium bisa dalam bentuk soal seperti ini, dan kita mintakan mereka untuk melakukan percobaan ya. Jadi tidak usah lagi diberikan masukan sekian. Nah, dia haritu berpikir seperti itu ya. Oke. Nah, ini dikit lagi ya Bu. Nah, jadi LK Praktikum itu judul praktikumnya diturunkan seperti inilah, kita ini saja ya, tinggal 2 slide lagi. Nah, ini ada bagaimana kalau praktikumnya virtual. Ini sebetulnya kita coba ya, jalan nggak ya. Nah, ini saya insertkan praktikum virtual ini via laptop gitu ya, via Microsoft 365. Ternyata add-ins-nya ini bisa masuk dengan cara seperti ini, jadi nggak usah keluar dulu, bisa langsung insert di sini. Contoh misalkan kalau tidak memungkinkan praktikumnya, sekarang ini ada praktikum asam basal virtual, tinggal kita buatkan pertanyaan ya, buat pertanyaan dan tugas kinerja berdasarkan simulasi PET ini ya. Jadi how do strong, nah kemarin di Prodi Pendidikan Kimia yang hari Minggu itu juga sudah memperkenalkan mengenai laboratorium virtual seperti ini. Namun memang untuk sampai bagaimana menyusun LKS secara terinci ini memang perlu waktu lagi mungkin ya. Itu saja mungkin Bu. Saya keluar dulu. Ini saya ingin memperkenalkan dulu sedikit inilah iklannya. Kebetulan saya membuat buku tentang evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional. Ini buku ini juga membahas mengenai yang tadi saya jelaskan. Jadi mungkin nanti kalau Ibu Bapak menemukan buku ini itu bisa cukup membantu mungkin ya, bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti bisa kita elaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Baik Bu Ida, ya. Terima kasih, luar biasa materi yang diberikan cukup luas dan gamblang pemaparannya. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat menerima dengan baik. Kita masuki ke diskusi dan pertanyaan. Ada banyak sekali masuk pertanyaan ini Bu Ida. Ya. Karena waktu mungkin kita pilih. Ya, sudah jam 4 ya ternyata ya. Maaf saya terlalu lama juga ya. Banyak juga pertanyaan yang hampir bersamaan. Saya coba untuk pertanyaan yang hampir bersamaan itu dari Desi Armasari, Man 1 Deli Serdang.
kemudian Nesfi Fayuni dari SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur, dan Nur Aini Iksan dari Mandemak. Pertanyaannya, bagaimana cara menyusun LKPD untuk satu kelas yang kemampuan berpikirnya berbeda-beda? Dan bagaimana pula kalau peserta didik kebanyakan dari lingkungan berpikir yang tingkat rendah, C1, C2, C3, sehingga kita beri soal HOTS, anak-anak cenderung bingung dan kurang termotivasi. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini senada juga pertanyaannya dengan Pak Burhanuddin dari UPT SMKN 7 Bone. Pertanyaannya sama, bagaimana caranya supaya peserta didik itu menyentuh dan mampu mengasah HOTS mereka. Hampir juga bersamaan itu dengan Pak Zulkarnain Siregar, Bu Hidayati Hura dari SMK Nias yang tempat tinggalnya jauh di pedalaman, jadi menurut mereka sulit sekali untuk mengasah anak-anak untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Gitu juga dengan Bu Nunung Triana dan Pak Burhanuddin di SMK. Apalagi di SMK, menurut mereka yang di SMK, kelas 10 saja yang mendapatkan materi kimia sehingga kurang termotivasi. Jadi kira-kira bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mampu berpikir HOTS? Itu pertanyaan yang senada dari Bapak Ibu Guru. Yang kedua dari Ibu Leni. Nah, ini istimewa, Bu. Bu Leni ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Nasional Donghua, Taiwan. Beliau menanyakan tentang bisakah kita menggunakan CRT, Culturally Relevant Teaching, dalam membuat LKS berorientasi HOTS dan inquiry. Karena setiap daerah memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Mohon penjelasannya. Kami rasa itu dua dulu yang bisa ditampilkan pertanyaannya karena waktu juga. Kami persilakan Bu Ida. Ya, terima kasih. Ini mungkin persepsi kita tentang keterampilan berpikir kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah soal yang atau pertanyaan yang sulit dijawab. Sebetulnya kalau sebetulnya siswa itu kita jangan sebetulnya siswa itu sudah punya kemampuan berpikir tingkat tinggi sebetulnya. Jadi ada sebuah persepsi dari kita sebagai pendidik menganggap bahwa anak-anak itu sebetulnya baru level C1, C2, C3. Sebetulnya tidak demikian. Memang kalau dalam konteks kimia, kenapa kita tidak bisa mengajarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Nah, ini harus kembali kita refleksi. Sudahkah kita benar membuat pertanyaan tersebut betul-betul pertanyaan berpikir tingkat tinggi? Apa betul itu pertanyaan tingkat tinggi? Jangan-jangan pertanyaannya itu kan biasanya kalau saya lihat model-modelnya itu polanya dikasih wacana yang tadi dikasih wacana tapi pertanyaannya berbeda, tidak menggunakan wacana yang sudah diberikan. Sebetulnya wacana itu sebagai landasan dia berpikir. Misalkan begini, kita berikan saja tabel mengenai satu tabel data. Nah, kita minta pertanyaannya. Contohnya beginilah, kalau kita membaca sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur itu kan ada keteraturan jari-jari atom keteraturan jari-jari atom. Seringkali guru itu langsung mengatakan jari-jari atom dalam satu golongan makin ke bawah makin besar. Itu kan? Betul ya. Makin ke bawah makin besar sejalan dengan nomor atom yang makin besar. Kemudian langsung lagi dinyatakan makin ke bawah juga energi ionisasi semakin kecil. Sudah berupa verbal seperti itu. Coba kalau kita ubah dalam pembelajaran, kita berikan data, kemudian dia suruh buat grafik yang menghubungkan nomor atom dan jari-jari atom. Ya. Dia lihat kecenderungannya, dia naik kecenderungannya apa turun. Jadi dia mengambil kesimpulan itu ketika dia sudah mengolah data. Jadi tidak kita berikan sudah jadi. Nah, ini kan perlu pembiasaan. Karena biasanya kalau guru mengatakan nih,
wah Bu kelamaan ngajar sistem periodik kayak begitu, ini materinya. Ya pastilah itu, karena kita tidak melatihkan itu gitu ya, sehingga akhirnya mereka menjadi ya tidak terbiasa berpikir tentang data itu, berpikir bagaimana mengolah data, bagaimana memikir mengolah data. Ada contoh begini yang mudah saja, janganlah praktikumnya tentang kimia, mungkin terlalu berat. Kita misalkan cobakan kemampuan inquiry itu bagaimana pembuatan sabun, penggunaan deterjen di rumah ya. Kan anak-anak atau mungkin ibu-ibu kalau membuat menggunakan deterjen, kita tidak memperhatikan komposisi air, masukkan saja, yang penting berbusa. Coba itu dibuatkan sebuah praktikum ya. Mereka diminta menyelidiki, kita beri lap kotor misalkan ya, yang sudah kita kotori, kemudian dia coba untuk menyelidiki bagaimana pengaruh deterjen terhadap daya bersihnya. Apakah semakin banyak deterjen yang dilarutkan ke dalam air, kain itu semakin bersih, atau malah jadi makin kotor? Nah itu menarik menurut saya ya. Jadi kita dibuat sebetulnya jangan terlalu yang sulit gitu ya. Jadi perlu pembiasaan, dan anak-anak itu sebetulnya sudah dari sejak kecil itu sudah punya kemampuan berpikir analisis ya. Kan sering dia mengomentari mungkin fenomena, kenapa kok ya itu begitu, harusnya kan begini-begini, lihat komentar anak-anak kita. Dia sudah bisa mengkritik fenomena, berarti sebetulnya kemampuan berpikir analisis, mengevaluasi, atau dia membuat sebuah karya itu sudah ada. Hanya sekarang kita berikan kontennya ke konten kimia ya. Jadi anak-anak yang di daerah itu juga saya kira punya potensi besar gitu ya. Malah tergantung bagaimana kita mengarahkan mereka. Ini terkait juga tadi yang dinyatakan itu mengenai kultur ya. Ini penting sekali kultur dikembangkan di dalam pembelajaran kimia sesuai dengan ciri khas dari daerah masing-masing. Sehingga jangan misalkan gini, kita memberikan fenomena, sebetulnya fenomena itu karena kita mengambil LK-nya itu dari daerah Jakarta misalkannya, ada buah-buahan yang kalau di daerah itu tidak ada, misalkan praktikum asam basa ya, mengukur asam basa. Kita memberikan buah-buahan yang justru buah-buahan itu adanya di supermarket besar gitu. Padahal ciri khas di daerah itu adalah misalkan pisang ya, terus ada buah-buah lokal ya. Buah-buah lokal itulah yang kita gunakan untuk diukur pH-nya seperti itu. Itu mungkin kultur seperti itu yang dimaksud ya. Jadi penting sekali kita itu mengolah sumber daya yang memang ada di sekeliling. Kalau misalkan daerahnya tempat penyadapan karet, nah coba kita kaitkan dengan kimia. Karet itu kan koloid ya, nanti bagaimana terbentuknya lateks dan sebagainya itu kita kaitkan di sana. Tapi kalau untuk daerah misalkan di Bandung, nggak pernah anak-anak lihat pohon karet gitu ya. Tapi kalau di daerahnya banyak karet kan itu bisa menjadi contoh yang kontekstual, yaitu jadi kultur itu menjadi konteks di dalam fenomena yang nanti akan kita berikan seperti itu. Atau tadi hot pack dan cold pack itu siswa nggak tahu, belum pernah pakai hot pack dan cold pack. Oh ganti, jangan menyebutkan hot pack dan cold pack, kalau gitu ganti dengan yang lain misalkan ya, seperti itu Bu Nadra. Baik, terima kasih jawaban pertanyaannya sangat luar biasa Ibu, sangat lugas sekali dan cukup jelas. Jadi intinya sebenarnya anak-anak itu sudah punya potensi ya Bu. Iya, sudah punya potensi. Stimulasi anak, mengasah supaya anak-anak itu terbiasa. Allah bisa karena biasa. Begitu nah ya, itu betul Bu, itu betul. Nah, kemudian jadi jangan kecil hati, kita sebagai guru maksud saya jangan kecil hati. Anak saya nggak mungkin berpikir tingkat tinggi. Coba lihat pembicaraan anak-anak sekarang mengomentari sesuatu, itu mereka sudah kritis sebetulnya. Coba kita arahkan sekarang seperti itu ya. Ya betul Ibu. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau tadi mewakili dari SMA, SMK, ini dari MAN ya Ibu, biar ya. Semua dari MAN itu ada bertanya, saya cari dulu sebentar. Ya. Pembelajaran dan pembuatan soal LKPD yang terintegrasi dengan agama, ini dari Pak Erwin Syah, memasukkan ayat-ayat Al-Quran
berkaitan dengan soal, apakah termasuk HOTS? Senada juga pertanyaannya dengan Ibu Rafika dan Fatayah MA Al-Khairiyah. Aspek-aspek yang harus dikembangkan dalam inquiry, apakah inquiry itu sama dengan problem based learning? Kalau berbeda, di mana letak perbedaannya? Itu yang mewakili dari MAN, Ibu. Kami persilahkan. Ya, terima kasih ya. Betul. Jadi kan sekarang juga apalagi di madrasah, di KSM itu kan sudah diminta untuk diintegrasikan ya dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebetulnya tidak semua dari fenomena kimia itu bisa dikaitkan dengan ayat-ayat sebetulnya ya. Nah, hanya begini cirinya. Apakah ayat-ayat Al-Quran itu menjadi kalau suatu soal yang dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah itu hanya sebagai tempelan, sebagai stimulus untuk mengingatkan pada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ayat-ayat tersebut menjadi clue untuk menjawab soal? Itu jadi agak berbeda ya. Pengalaman saya dulu untuk membuat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu menjadi clue untuk menjawab soal itu adalah yang paling susah. Yang gampang itu hanya nempel, karena tidak semua kita harus menggali dulu sebetulnya dalam ayat Al-Quran itu apa sih yang cocok untuk dimasukkan ke dalam soal. Nah, ada satu hal misalkan, tapi dalam hadis atau jadi tergantung ya, apakah nanti dengan sendirinya ayat-ayat Al-Quran kalau dimasukkan menjadi ke dalam sebuah soal itu menjadi kemampuan berpikir tingkat tinggi, juga tidak demikian. Jadi tidak otomatis ada soal, kemudian di soalnya itu ada ayat Al-Quran, kemudian diklaim sebagai mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi tidak otomatis begitu, kecuali kalau ayat-ayat Al-Quran itu kemudian menjadi clue atau menjadi petunjuk untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu berarti ayat-ayat Al-Qur'annya itu tidak hanya sebagai memberikan memberikan nuansa di sana. Seperti itu ya. Dan itu memang yang sekarang masih selalu terus digali bagaimana caranya mengintegrasikan betul-betul suatu integrasi. Nah, mungkin ini pembicaraan mengenai itu bisa bisa lebih melebar ya Bu ya. Kemudian yang terkait satu lagi itu apa Bu Nadra? Tadi pertanyaan tentang perbedaan antara problem solving ya. Oke. Problem based learning ya. Problem based learning. Kalau saya tuh begini ya, problem based learning itu tujuannya adalah memecahkan sebuah permasalahan yang tidak biasa. Jadi tidak biasa permasalahannya, bukan permasalahan yang rutin. Kalau permasalahan rutin namanya bukan problem based learning. Seperti tadi reaksi eksoterm dan endoterm sebetulnya permasalahan rutin, bukan problem based learning. Jadi kalau problem based learning itu fenomenanya itu harus agak lebih kompleks sehingga dia kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi dan berpikir kreatifnya itu terpadu di sana. Hanya ya gimana ya, yang berkembang sekarang kan kadang-kadang kita mengklaim bahwa itu adalah problem based learning, padahal baru inquiry saja, baru menemukan sebuah konsep melalui langkah-langkah inquiry. Jadi menemukan konsep. Kalau problem based learning dimulai dengan sebuah permasalahan kompleks, kemudian dia melakukan serangkaian pengumpulan data, maka terselesaikanlah masalah itu. Jadi mirip sebuah penelitian kalau problem based learning. Kalau inquiry yang seperti tadi itu, yang tadi mungkin inquiry inquiry terbuka lah. Kalau inquiry bebas mungkin sudah masuk ke problem based learning. Ya. Tapi untuk latihan misalkan guru, saya mau bikin problem based learning, maka dimulailah dengan permasalahan-permasalahan yang biasa. It's okay, nggak apa-apa lah gitu ya.
Tapi tetap saja nanti langkah-langkahnya sama. Jadi inquiry itu langkah-langkahnya, karena problem based learning itu kalau kita lihat langkah-langkahnya adalah langkah-langkah inquiry, merumuskan masalah, kemudian mengumpulkan data, melaksanakan, kemudian mengambil kesimpulan. Langkahnya mirip sama ya. Kayak gitu ya, Bu. Oke. Tergantung nanti orientasinya mau ke mana itu ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Ida. Kami rasa cukup sudah ya diskusi kita sore ini. Tidak semua pertanyaan yang mungkin bisa terjawab. Ya. Menarik pertanyaannya. Pasti banyak Pak. Bila tidak karena unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Kalaulah tidak karena waktu yang terbatas, tidaklah kita mau berpisah. Harapan kami pada Bapak Ibu sekalian, bakli mau purut masak di dahan, walau manis tak boleh dimakan. Semoga materi yang telah diberikan dapatlah nanti diterapkan. Aduh, ininya pantunnya hebat Bu Nadra. Ibu, tidak luar biasa. Putri, disulam benang warna berseri. Semoga acara ini memberi arti untuk menambah wawasan dan motivasi diri. Bunga rampai daun selasih hendak dipakai membasuh tangan. Kepada Ibu Ida, kami ucapkan terima kasih. Semoga Ibu sukses terus ke depan. Ya, terima kasih. Amin. Bapak Ibu sekalian, Amin. Pantai Kuala lautnya dangkal, tempat nelayan melabuh sampan. Jika ada silap dan janggal, 10 jari kami mohon dimaafkan. Bunga flamboyan daun selasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nadra luar biasa tuh pantunnya. Ya, terima kasih Ibu Bapak semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin tidak memuaskan jawabannya atau tidak memenuhi rasa ingin tahu Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi suatu saat berbagi ilmu ya gitu ya. Mohon maaf ya, Pak Zulfan, terima kasih ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Ida. Bapak Ibu yang mau meninggalkan room kami persilakan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, keikutsertaannya, partisipasinya. Oh enggak, ini dulu Bu, foto bersama. Iya, Bu. foto bersama Bu Nadra. Bapak silakan untuk silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan video. Kita bisa berfoto bersama. Silakan Pak Wahyudi. Kasih senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ida. Ya. Terima kasih Pak Jainuddin. Terima kasih semuanya. Semuanya Bapak Ibu. Iya. Pamit dulu ya Ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Semua panitia Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Makasih Bu Ida, makasih. Ya, sama-sama. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.